Pochettino menegaskan tidak pernah takut mainkan Raheem Sterling di Stamford Bridge. Pemain yang berusia 29 tahun tersebut belum memulai pertandingan sejak penampilannya yang buruk sebelum jeda internasional dalam kunjungan Leicester pada perempat final Piala FA. Penampilannya itu membuatnya mendapat cemoohan dari sebagian besar penonton tuan rumah. Raheem Sterling telah tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Burnley dan Manchester United, sebelum akhirnya tidak dimainkan dalam pertandingan melawan Sheffield United. Mauricio Pochettino menegaskan bahwa keputusan pemilihan timnya tidak dipengaruhi oleh para penggemar. Pertimbangan pemilihan tim tidak dipengaruhi oleh supporter, kami menilai semua performa pemain, dan kami berusaha untuk adil. Kami memberikan kesempatan kepada Noni Madueke untuk bermain, sementara Cole Palmer ditempatkan di posisi lain untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Kami menempatkan seseorang di sisi kiri karena kami menilai performa pemain dan kemudian membuat keputusan berdasarkan analisis performa. Dia tidak dimainkan dalam pertandingan melawan Sheffield karena kami menilai performa pemain dan kemudian membuat keputusan berdasarkan itu. Tim tidak terpengaruh oleh situasi tertentu, kami membuat pilihan berdasarkan penilaian kami terhadap performa para pemain dalam latihan sehari-hari. Kami percaya bahwa mereka adalah pilihan terbaik karena mereka tampil dengan baik, atau bahkan lebih baik dari yang lain. Inilah cara kami membuat keputusan. Pochettino juga menjelaskan mengapa Raheem Sterling diragukan untuk tampil dalam pertandingan melawan Everton, setelah mengalami masalah punggung dan sakit sepanjang pekan. Saya menerima pesan pagi ini dari dokter yang mengatakan bahwa Raheem mengalami muntah-muntah. Dia tidak berlatih sejak pertandingan melawan Sheffield karena juga mengalami sedikit masalah di punggungnya. Kami perlu mengevaluasi kondisinya karena dia mengalami virus. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ungkap Pochettino. Todd Boehly yakin Chelsea tidak akan langgar aturan keuangan. Menurut aturan Premier League, sebuah klub tidak diperbolehkan mengalami kerugian lebih dari 105 juta pound sterling dalam periode selama 3 tahun. Karena melampaui batas tersebut, Everton dan Nottingham Forest menghadapi hukuman pengurangan poin musim ini. Chelsea mengalami kerugian sebesar 121,4 juta pound sterling pada musim sebelumnya. Namun, keuntungan sebesar 36 juta pound sterling pada musim 2019 hingga 2020 tidak akan dimasukkan dalam perhitungan Profit and Sustainability Rules berikutnya pada bulan Desember. Todd Boehly menyatakan baru-baru ini, bahwa klub terus berusaha menyeimbangkan kesuksesan di lapangan dengan kewajiban finansial untuk mematuhi peraturan keuangan UEFA dan Premier League. Chelsea telah mematuhi aturan tersebut sejak didirikan pada tahun 2012 dan berencana untuk terus mematuhi aturannya di masa mendatang. Akuisisi Chelsea telah menjadi sorotan setelah menghabiskan lebih dari 1 miliar pound sterling untuk belanja pemain sejak Boehly mengambil alih tim pada Mei 2022 lalu. Tahun keuangan 2022 hingga 2023 menyaksikan pengeluaran sebesar 745,2 juta pound sterling untuk talenta muda, sementara tambahan 454,1 juta pound sterling dihabiskan untuk pemain baru sejak akhir periode tersebut. The Blues juga berhasil mengumpulkan uang melalui penjualan pemain seperti Kai Havertz, Kalidou Koulibaly, dan Timo Werner. Pengeluaran Chelsea untuk gaji pemain juga meningkat tajam dari 340,2 juta pound sterling pada tahun keuangan yang berakhir pada 2022 menjadi 404 juta pound sterling pada 2023, menempatkannya sebagai yang tertinggi kedua di Premier League setelah Manchester City. Mau bertahan di Chelsea, Mauricio Pochettino harus penuhi dua target ini. Pochettino memulai karirnya sebagai pelatih Chelsea pada musim panas tahun lalu. Namun, masa depannya di klub London Barat tersebut tampaknya tidak stabil. Performa Chelsea musim ini jauh dari yang diharapkan, dengan serangkaian hasil negatif. Manajemen klub mulai mempertimbangkan opsi untuk mencari pengganti bagi Mauricio Pochettino. Menurut laporan Rudy Galletti, masih ada peluang bagi Pochettino untuk tetap menjadi manajer Chelsea. Namun, ada dua persyaratan yang harus dipenuhinya untuk tetap berada di posisi tersebut pada musim depan. Syarat pertama adalah membawa Chelsea lolos ke kompetisi Eropa. Kehadiran mereka di kompetisi tersebut sangatlah penting, karena absennya dapat mengurangi pemasukan klub dan berpotensi menimbulkan sanksi dari Financial Fair Play. Meskipun saat ini peluang Chelsea untuk lolos ke Eropa masih terbuka, secara matematis dengan hanya berjarak 6 poin dari peringkat 6 dalam klasemen sementara Liga Primer Inggris.
Target kedua bagi Pochettino adalah membawa pulang trofi Piala FA musim ini. Chelsea sudah berhasil mencapai babak semifinal, sehingga hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk meraih gelar tersebut. Namun, rintangan yang harus dihadapi Chelsea tidak mudah karena mereka akan menghadapi juara bertahan Manchester City dalam pertandingan semifinal. Chelsea siap ajukan tawaran resmi 60 juta euro untuk Teun Koopmeiners. Menurut laporan dari Sport Mediaset, Chelsea telah menyiapkan tawaran senilai 60 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Koopmeiners telah mengonfirmasi rencananya untuk meninggalkan Atalanta pada musim panas ini, dalam wawancara dengan media asal Belanda pada bulan Maret lalu. Dia mengatakan kepada salah satu media tersebut, "Saya sudah memberitahu Atalanta bahwa saya akan pergi dari klub ini pada musim panas." Dia juga mengungkapkan bahwa musim lalu, Napoli menunjukkan minat konkret padanya, tetapi kesepakatan tidak tercapai. "Saya berharap untuk memiliki opsi yang bisa saya pertimbangkan tahun ini. Saya tidak akan berbohong jika saya mengatakan bahwa saya tidak mengetahui minat yang ditunjukkan oleh Juventus dan beberapa klub Premier League," ujar mantan gelandang AS Alkmaar tersebut. Selain Juventus, Koopmeiners juga dikaitkan dengan beberapa klub Liga Premier. Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, dan Chelsea telah disebut-sebut sebagai klub yang siap merekrut gelandang Atalanta tersebut. Ketika Koopmeiners tampil untuk Atalanta dalam pertandingan melawan Liverpool di Liga Eropa tengah pekan kemarin di Anfield, manajemen Chelsea dikabarkan telah mengirim tim pemandu bakat mereka untuk memantau penampilannya. Teun Koopmeiners telah bermain untuk Atalanta sejak tahun 2021, dan selama ini telah mencatat 27 gol serta 12 assist dari 116 pertandingan yang dijalani. Hasil Chelsea versus Everton, Palmer Quadrick, The Blues pesta gol. Pada pertandingan di Stamford Bridge, Chelsea memperoleh tambahan 3 poin dan naik ke posisi ke-9 dalam klasemen Liga Inggris dengan 47 poin dari 31 pertandingan. Everton, di sisi lain berada di posisi ke-16 dengan 27 poin. Pada menit ke-13, Palmer berhasil melewati Jarrad Brandtwaite dan bermain umpan 1-2 dengan Jackson sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang mengarah ke pojok kanan gawang. Gol kedua Palmer datang pada menit ke-18 setelah umpan silang Mudryk disambar Jackson, bola ditepis oleh Pickford, namun Palmer dengan cepat menyambarnya dengan kepala untuk mencetak gol. Pada menit ke-28, Palmer mencetak hat-trick dengan sepakan lob ke gawang kosong setelah kesalahan dari Pickford. Chelsea menambah keunggulan menjadi 4-0 di babak pertama saat Jackson mencetak gol pada menit ke-44 setelah menerima umpan silang dari Cucurella. Chelsea mendapatkan penalti pada menit ke-64 setelah Madueke dilanggar di kotak penalti. Palmer berhasil mengecoh Pickford dan mencetak gol keempatnya dalam pertandingan. Pada menit ke-90, Gilchrist menambah gol ke-6 untuk Chelsea setelah memanfaatkan bola rebound dari crossing Cucurella yang ditepis Pickford.